Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sagus Manepi dari kelompok 14 Pratikum Penelitian Operasional 1 pada modul 4 yaitu transportasi. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan pada modul 4 yaitu di sini ada permasalahannya yaitu perusahaan Green Grow merupakan produsen pupuk organik yang memiliki 3 pabrik utama yang terletak di Bandung, Solo, dan Kediri. Ketiga pabrik ini memproduksi pupuk dengan kapasitas yang berbeda, yaitu 200 ton untuk pabrik Bandung, 150 ton untuk pabrik Solo, dan 180 ton untuk pabrik Kediri. Pupuk ini terus akan didistribusikan ke 4 kawasan pertanian utama, yaitu Jember, Blitar, Semarang, dan Yogyakarta. Yang masing-masing itu membutuhkan 100 ton, 120 ton, dan 150 dan 160 ton. Untuk biaya produksi atau untuk biaya distribusi per tonnya itu dalam bentuk rupiah atau ribuan rupiah. Nah, berdasarkan informasi tersebut, tentukan alokasi pengiriman pupuk organik dari setiap pabrik ke kawasan pertanian agar total biaya pengiriman dapat diminimalkan. Dan disuruh menggunakan metode transportasi dengan menggunakan software Microsoft Excel, PubGame, dan RStudio. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan Microsoft Excel terlebih dahulu, yang mana di sini saya sudah membuat tabelnya. Di sini, tabel pertama ini kita tinggal masukkan nilai yang ada pada tabel di soal, yang diketahui di soal. Jadi di sini langsung saya kita masukkan. Di sini ada 55, 60. Nah, untuk kapasitas, di sini diketahui bahwa di soal diketahui ketiga pabrik itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda, yaitu 200 ton untuk pabrik Bandung. Berarti di sini kita tulis untuk pabrik Bandung itu 200. Di sini kita masukkan 200. Lalu di sini juga diketahui untuk pabrik Solo, yaitu ada 150 ton. Nah, lalu 180 untuk pabrik Kediri. Nah, untuk demand-nya, di sini kita masuk demand itu adalah yang dibutuhkan dari kawasan pertanian, yang mana di sini di kawasan pertanian ini dia membutuhkan ada 100, 120, 150, 160 tiap kawasan pertanian. Jadi di sini tinggal kita masukkan 100, 120, 150, dan 160. Nah, untuk bagian ini kita akan mencari apakah ini termasuk ini datanya sudah oke atau kita perlu menambahkan dummy. Nah, dengan cara mengetik sama dengan lalu if sum dari ini lalu kita tutup kurung itu sama dengan sum dari total dari demand-nya. Nah, dia kalau dia sama hasilnya sama, itu kita akan bikin oke. Jadi ini kita masukkan oke. Nah, apabila dia beda, maka kita perlu menambahkan dummy. Lalu kita di sini kita pencet enter. Lalu yes. Nah, di sini oke berarti data yang di itu kan cukup atau kapasitasnya total kapasitas dengan total demand-nya itu sama. Nah, lanjut pada tabel yang kedua. Di bagian sini kita di bagian kapasitas dan demand-nya kita perlu kita tambahkan. Nah, untuk kapasitas itu kita menambahkan baris dari Bandung, baris dari Bandung ini. Ini sama dengan sum, kita menambahkan yang barisnya. Lalu enter. Ini tinggal kita drag aja ke bawah. Nah, kalau untuk demand itu kita menambahkan kolomnya. Sum pakai itu sum lagi. Yang ini kita tambahkan kolomnya ke bawah. Lalu enter. Terus di sini kita drag juga ke samping. Nah, untuk bagian biaya minimum itu kita menggunakan sum product. Di sini kita ketik sama dengan, lalu kita ketik
sum produk dari yang ini, sum produk dari ini dengan ini, lalu enter. Nah, kalau sudah, kita akan menggunakan Excel solver, yaitu kita pergi ke menu data, lalu pilih yang solver. Nah, untuk bagian set objektif, itu kita masukkan yang biaya minimum. Oh ya, kenapa di sini kita menggunakan biaya minimum? Karena tadi dia meminta untuk biaya transportasinya itu diminimalkan, atau biayanya itu diminimalkan. Jadi kita menggunakan biaya minimum. Yang kita masukkan ini, lalu enter. Nah, untuk baca variable cell-nya kita masukkan yang ini. Yang tabel kedua ini yang masih kosong ini. Lalu enter. Nah, di sini kita add. Di sini kita masukkan yang demand dengan demand dan kapasitas dengan kapasitas. Ini tandanya kita ganti sama dengan, lalu masukkan demand yang ini. Kita add lagi, lalu yang kapasitas, terus tandanya juga kita ganti ke yang sama dengan, lalu ini juga kapasitas dengan kapasitas. Lalu oke. Nah, jangan lupa, oh ya ini jangan lupa, ini diganti yang di dekat set objektif kita ganti ke min, karena kita mencari biaya minimumnya. Lalu di sini bagian ini kita pilih yang simplex LP. Lalu tinggal kita solve. Oke. Nah, di sini langsung diketahui bahwa pengiriman eh, alokasi pengirimannya itu untuk dari pabrik Bandung untuk Jember itu ada 100, lalu dari pabrik Solo ke ke kawasan pertanian, maaf, ke kawasan pertanian Blitar itu 90, lalu dari pabrik Kediri ke kawasan Blitar, Semarang dan ya Semarang itu 30 dan 150. Dan dari Bandung itu ke kawasan pertanian itu mendistribusikan sebanyak 100. Lalu dari Solo itu mendistribusikan sebanyak 60 ke Yogyakarta. Dengan biaya minimumnya yaitu adalah 30.750. Nah, lanjut pada software yang kedua. Baik, selanjutnya itu lanjut pada software yang kedua yaitu POMGM. Di sini saya sudah membuka softwarenya. Lalu di sini kalau sudah kita masuk saja, kita langsung pilih transportation. Nah, di sini untuk titelnya kita bebas mau bikin apa aja. Nah, untuk number of source-nya ini itu adalah berapa banyak barisnya. Tadi kan barisnya ada 3 karena pabrik asalnya atau pabrik sumbernya itu ada 3. Jadi di sini kita pilih 3, kita masukkan 3. Nah, untuk number of destination-nya itu ada 4 karena tadi kita akan mendistribusikan pupuknya ke 4 kawasan pertanian. Di sini kita pilihnya minimize. Lalu oke. Nah, untuk sini kita ganti saja, kita langsung ganti aja. Jadi daerah destinasinya itu kawasan pertanian tadi itu ada Jember, terus ada Blitar, Semarang. Di sini tadi pabriknya kan ada di Bandung, terus di Solo, sama di Kediri. Nah, untuk di tabelnya kita tinggal salin saja tabel pada soalnya. Kebetulan sudah saya salin, sudah saya copy di sini. Nah, untuk kapasitasnya ini tuh supply ini tuh adalah kapasitas. Kapasitasnya tadi itu untuk pabrik Bandung itu memberikan kapasitas sebanyak 200, lalu Solo itu 150, dan Kediri itu 180. Nah, kalau sudah, kita tinggal solve saja. Solve.
Nah, lalu akan muncul hasilnya, yaitu sama seperti pada software sebelumnya, yaitu Microsoft Excel, yaitu solusinya adalah 30.750, yang dimana pada pabrik Bandung, dia mendistribusikan sebanyak 100 pupuk ke kawasan pertanian Jember dan 100 pupuk ke kawasan pertanian Yogyakarta. Lalu dari pabrik Solo itu mendistribusikan sebanyak 90 ke kawasan pertanian Blitar dan 60 ke kawasan pertanian Yogyakarta. Lalu dari pabrik Kediri yaitu mendistribusikan sebanyak 30 ke kawasan pertanian Blitar dan 150 ke kawasan pertanian Semarang. Oke, lanjut pada software yang ketiga. Baik, selanjutnya itu software yang ketiga yaitu RStudio. Nah, di sini saya sudah menulis sintaksnya, yang dimana itu ada yang pertama itu untuk menginstal dan mengaktifkan package-nya. Di sini kita menggunakan sintaks install, lalu ada library. Di sini langsung saja kita run. Nah, kalau sudah, di sini kita menggunakan sintaks selanjutnya itu adalah untuk memasukkan data biaya pengiriman pupuk organiknya, di mana tadi di situ diketahui bahwa biaya pengiriman yang pada tabel itu ada 55, 60, 70, 65, lalu 70, 50, 65, 60, 60, 55, 60, 75. Nah, untuk enrollnya ini adalah 3 karena tadi pabrik sumbernya itu ada 3. Jadi di sini kita run saja. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita lanjut untuk memasukkan data demand dan kapasitas. Yang dimana tadi diketahui demand-nya yaitu 100, 120, 150, dan 160. Lalu untuk di barisnya itu ada kapasitas, yaitu ada 200, ada 150, dan 180 itu untuk kapasitasnya. Lalu di sini langsung saja kita run. Nah, lalu untuk yang terakhir itu untuk menampilkan hasilnya, itu menampilkan hasil biaya minimumnya atau solusi minimumnya. Yang mana di sini menggunakan sintaks result sama dengan LP transport cost direction, yaitu di sini menggunakan min karena kita mencari solusi minimumnya. Di sini langsung saja kita run untuk menampilkan hasilnya. Nah, di sini langsung muncul hasilnya yang mana itu sama seperti software pada sebelumnya itu PMDQM dan Excel, yaitu biaya minimum solusinya itu ada 30.750. Dan di sini juga dapat diketahui bahwa dari pabrik pertama yaitu pabrik Bandung mengirimkan sebanyak 100 ke kawasan pertanian pertama dan 100 pada kawasan pertanian keempat dan juga seterusnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.